Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh, saudaraku, dimanapun saudaraku berada. Pagi hari ini renungan pagi, pada pagi hari ini renungan KPI Mayim Kaim hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 atau pada tanggal 28 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 31 ayat 49, saudaraku, yang berkata demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah para prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan tak ada seorang pun yang hilang dari kami. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah tentang pembagian harta jarahan. Saudaraku, bila kita renungkan dalam bacaan yang baru saja kita dengar, saudaraku, betapa besarnya kuasa dan otoritas Bapa Yahweh itu, saudaraku, dalam peperangan menghadapi 5 kerajaan ini. Atas perlindungan dan kuasa Bapa Yahweh, Bapa Yahweh bekerja dengan perlindungan yang tentunya sempurna, saudaraku, terhadap pasukan Israel ini. Sehingga pada saat kembali dihitung, dikatakan di sini, saudaraku, di ayat 49 dikatakan, hamba-hambaku ini telah menghitung jumlah para prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan tak ada seorang pun yang hilang dari kami. Haleluya, saudaraku, inilah kuasanya Bapa Yahweh. Saudaraku, kita bisa lihat mungkin di dalam siaran televisi atau mungkin dalam suatu cerita-cerita bagaimana keadaan perang itu, saudaraku. Perang itu berbicara dengan hidup dan mati, saudaraku, yang harus dipertaruhkan dengan semua skill, keterampilan yang dimiliki. Kita bisa tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang berpindah-pindah dalam perjalanan selama 40 tahun. Tentu mereka bukan memiliki pasukan yang terlatih, yang setiap hari berlatih, saudaraku. Namun mereka sambil berjalan dan terus bergerak. Namun bagaimana 5 kerajaan yang mereka hadapi dengan pasukannya, tentu mereka memiliki pasukan-pasukan yang terlatih, persenjataan mereka yang lengkap. Namun disinilah, saudaraku, dinyatakan firman ini bahwa tidak ada kuasa yang sanggup mengalahkan mereka. Satu orang pun dari prajurit itu tidak ada yang gugur, saudaraku. Mereka semuanya lengkap karena ada kuasa dan kuat Bapa Yahweh menyertai bangsa pilihannya ini, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Dan saat mereka kembali, mereka juga diperintahkan untuk membagi-bagikan seluruh jarahan-jarahan yang mereka dapatkan. Dan mereka taat, saudaraku. Mereka tidak tamak dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka percaya untuk melakukan peperangan itu sudah dalam kuasa dan perlindungan Bapa Yahweh. Dan mereka setelah mendapatkan suatu hasil jarahan dari pekerjaan peperangan ini, mereka juga kembalikan sesuai dengan Bapa Yahweh yang perintahkan, saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Terkadang kita kita kurang percaya dengan hal ini. Di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, saudaraku, jika Yahweh di pihak kita, Elohim Yahweh di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita, menentang kita? Dan firman pada pagi hari ini cukup jelas, saudaraku, karena yang mereka hadapi adalah dalam kancah peperangan dan pertempuran, tapi tidak ada satupun yang gugur, saudaraku. Begitu luar biasanya, saudaraku. Inilah kekuatan Tuhan yang kita sembah. Elohim Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, yang disembah Bapa Abraham, Bapa Ishak dan Yakub, yang memiliki kuasa otoritas seperti ini. Tentunya, saudaraku, ketujuh negara atau ketujuh kerajaan ini juga punya ilah-ilah. Mereka juga tentu memakai konsep ilah-ilah mereka. Semuanya tidak mampu, saudaraku. Hal yang sama juga terjadi. Bagaimana kebesaran ini terus memimpin bangsa Israel
saat mereka mulai dari keluarnya dari Mesir sampai dalam perjalanan ini, saudaraku, dan sampai di ujung mereka akan masuk ke tanah Kanan dan akan menyeberangi sungai Yordan ini, saudaraku. Semua bilangan pasukan prajuritnya tidak ada satupun yang korban, saudaraku, dalam menjalani pertempuran ini. Luar biasa dan sangat dahsyat, saudaraku. Dan mereka taat juga membagikan semua jarahan-jarahannya. Terkadang kita, saudaraku, yang menjadi renungan, kita mendoakan sesuatu hal, pekerjaan yang akan kita kerjakan. Dan saat itu sudah kita dapatkan, kita lupa, saudaraku, untuk mengembalikan hak-hak kewajiban kita kepada Bapa Yahweh kembali. Disinilah juga setan bekerja, saudaraku. Namun untuk prajurit-prajurit yang sudah terbilang dalam bilangan yang kedua ini, tidak, saudaraku, mereka taat, mereka kembalikan semua sesuai dengan hak masing-masing, baik kepada Imam Eliaser, kepada Bait Elohim, kepada suku Lewi, semuanya diberikan apa yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Amin, haleluya, sukses besar buat kita, saudaraku. Inilah kekuatan kita saat ini untuk menghadapi situasi yang ada, dalam kondisi yang ada saat ini, saudaraku. Kita masuk dalam bilangan-bilangan ini, saudaraku, dalam iman rohani kita. Kita aminkan itu. Kita masuk di kade dalam bilangan-bilangan sama seperti bangsa Israel yang dalam penghitungan bilangan yang kedua ini, generasi yang baru yang siap untuk masuk ke tanah Kanan, yang kita siap masuk ke dalam kemenangan-kemenangan dan masuk ke dalam perkenanan Bapa Yahweh. Amin, haleluya, sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Di tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, firman berkata hidup kita akan diberkati. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.